Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang, Ibu Sundari. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang beserta dengan guru dan staf tata usaha SD Negeri 240 Palembang. Yang kami hormati para dewan guru beserta pengibasan budaya berbagi baik dari calon guru penggerak Rizka, Aisyah. Yang kami hormati yaitu Ibu Rizka Aisyah, sarjana pendidikan, calon guru penggerak SD Negeri 240 Palembang, yang sekarang menjadi calon guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan di SD Negeri 240 Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan pengibasan budaya berbagi positif dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Rizka. Salawat piring salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta dengan keluarga, pengikut serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang. Yang kedua, pengibasan budaya berbagi positif dari calon guru penggerak kelas 10 yaitu Ibu Rizka. Yang ketiga, tanya jawab. Yang keempat, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Ziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu kata sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah SD Negeri 240 Palembang kepada Ibu Sundari, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD 240 Palembang, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat SD 240 Palembang, dan tidak lupa yang saya banggakan Ibu Rizka Aisyah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SD 240 Palembang. Marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang tercinta ini untuk mendengarkan Ibu Rizka Aisyah yang akan menyampaikan aksi nyata dalam budaya positif sebagai pengibasan yang didapatkan selama pendidikan mengikuti guru penggerak. Ya Bapak Ibu ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rizka nanti dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan nantinya kepada anak didik kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rizka bisa membawa kebaikan ya Bu ya, baik untuk diri kita sendiri maupun nanti pada akhirnya akan kita ibaskan kepada lingkungan sekitar kita, dan terutama juga untuk Ibu Rizka
Jangan hanya bisa mengimbaskan ya Bu ya, Bu Rizka ya, tapi juga harus diterapkan. Saya kira hanya itu saja dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Rizka. Semoga sampai nanti selesai dalam mengikuti pendidikan guru penggerak semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan apapun, dan selesai pada waktunya dan mendapatkan predikat yang terbaik. Dan ini juga upaya sebagai motivasi untuk Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu ya, misalnya ada yang sebelum-sebelumnya gagal untuk mengikuti CGP, jangan berputus asa. Yang namanya perjuangan, yang namanya menuju kesuksesan itu tidak sekali Bu. Berkali-kali kita harus jatuh, berkali-kali kita harus berjuang. Itu adalah proses pembelajaran. Dari sana kita dapat pengalaman. Oh, ini kurangnya di mana? Saya kurangnya di mana? Jadi bisa belajar dengan yang lain. Ya Bu ya. Tetap semangat, yang belum berhasil, yang sudah berhasil saya ucapkan selamat. Ya Bu ya. Nanti kita saling berbagi, saling belajar. Yang sudah dapat ilmunya duluan bisa menularkan kepada yang dulu. Ya Bu ya. Oke, hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 10 Palembang yang telah memberikan kata sambutan dan pengarahan kepada kita semua. Acara yang ketiga yaitu paparan aksi nyata pengimbasan budaya positif modul ke-1.4 dari calon guru penggerak yaitu Ibu Rizka. Kepada Ibu Rizka, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kesempatannya pada Mas Yani. Izin dulu Ibu untuk menyampaikan penjelasan tentang budaya positif. Sebelum kita memulai pemaparan ini, coba kita ini dulu untuk konsentrasi dulu ya. Pada saat saya bilang pagi, tepuknya sekali. Pada saat saya bilang siang, tepuknya 2 kali. Pada saat malam, tidak usah tepuk. Jadi konsentrasi ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Masih ada, berarti masih ada yang belum konsen. Nah, coba nanti kita ulang sekali lagi. Pagi, siang, malam. Nah, sepertinya sudah konsen. Kalau sudah konsen, kita mulai. Oke. Di sini bukan saya menjadi guru atau saya sok-sokan ya. Di sini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan dari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi atau pengimbasan budaya positif. Assalamualaikum. Oke, mari bersama kita berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri 240 Palembang. Ini profil saya ya, nama saya pasti Ibu semuanya sudah tahu. Nama saya Lisa Aisyah, saya lahir di Batu Raja 17 September 1992. Alamat saya yaitu Komplek Perumahan Palung Sergadi Kita, Blok M nomor 3 Kanamas. Nanti bisa mampir ya kalau lebaran. Oke, moto saya untuk mengikuti CGP ini yang pertama, dapat menuntun murid menuju profil pelajar Pancasila, dan saya mampu berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk memajukan pendidikan yang ada di SD 240 Palembang. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila. Kita kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya, pasti sudah tahu mengenai 6 dimensi yang ada pada profil Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkeadilan global. Nah,
Sebelum kita ini, saya ada Padlet. Nah, di sini coba Bapak Ibu lihat HP-nya masing-masing. Oke, di situ tidak kelihatan ya. Kalau kalian dari HP itu kelihatan, sebutkan itu di grup sudah saya ini. Coba lihat di situ, sebutkan apa saja budaya positif di lingkungan sekolah yang Bapak atau Ibu guru ketahui. Sudah itu nama kalian, tulis nama. Nah, budaya positif apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di lingkungan SD 240 Palembang? Budaya positif apa misalnya? Nanti akan muncul pertanyaan. Tulis nama ya, namanya loading Bu. Ya, loading yang bermasalah ya, sinyalnya bermasalah. Budaya positif apa ya? Ditambah. Budaya positif. Ini ditulis nama ya Ibu? Ya, tulis nama dan apa budaya positifnya. Oke, itu sudah muncul ada dari Bu Alma. Budaya positifnya, budaya yang sudah saya terapkan itu selalu tersenyum. Oke, boleh, good. Kemudian ada Bu Tina, yaitu tentang keyakinan kelas di kelas 1 dengan baik. Iya. Terus apa lagi? Ya, itu ada Ibu Haryati. Ya, budaya positifnya itu komunikasi dua arah dengan siswa. Ya, berarti sudah banyak ya budaya positif yang sudah diterapkan di SD kita. Dan ada Ibu Awara, yaitu membuat kelas menjadi nyaman bagi siswa. Ya. Nah, ini adalah sebagian dari budaya positif yang sudah diterapkan di SD Negeri 240. Oke, kita kembali ke video. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Pak Ibu yang tahun mengajar mendampingi murid-murid bertumbuh berkembang menyadari belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar untuk besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah
menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Itu tentang video ya, video tentang budaya positif. Nah, ada lagi video. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di kedua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikan. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Aku duluan yang bilang nggak punya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat kerjaan bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana sekolah ini. Amati perilaku guru dan murid di sekolah ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu, banyak sampah dan berserapan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan sampai berjalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingetin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Bagaimana budaya komunikasi Anda dengan murid? Yang mana yang kalian pilih? Yang kalian pilih yang mana? Budaya mana? A atau B? B. Kenapa? Coba, siapa yang mau jawab? Kalau yang B, menurut saya itu ya, kalau B itu lebih menanamkan kesadaran terhadap visual. Jadi mereka tanpa kita minta, mereka memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau yang A itu kita memerintah, mereka mengharapkan pujian lebih besar. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Haryati. Ya benar ya, itu ya B. Oke, next. Nah, itu ada konsep-konsep tentang budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada dua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, restitusi, dan ada segitiga restitusi. Nanti akan dibahas. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, itu menuntun segala yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Dalam upaya mendidik murid, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Dan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat atau perkembangan zamannya. Oke, jadi anak murid itu adalah berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Kemudian ada sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Kemudian, jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi dimulai dari warga sekolah, yaitu para guru dulu. Kalau para guru sudah membiasakan kebiasaan yang baik, nanti akan berimbas kepada peserta didik. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Kalau dulu berpusat pada guru, kalau sekarang yaitu berpusat pada murid. Dan dua, menuntut murid untuk bisa. Nah, kalau sekarang menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada tiga, murid dikontrol guru. Kalau misalnya sekarang ini adalah murid yang mengontrol dirinya sendiri. Kemudian, masih nomor 5, penerapan hukuman pada pelanggaran. Kalau sekarang yaitu paradigma belajarnya itu menyadari setiap murid unik. Jadi setiap murid itu beraneka ragam ya. Ada tipe belajarnya beraneka ragam. Kemudian ada pembelajaran yang menonton. Kalau dulu kan belajar yang menonton baca, buka buku, lihat ya tanpa ini. Kalau sekarang itu pembelajarannya beragam dan menyenangkan. Kita bisa menggunakan media pembelajaran seperti misalnya menggunakan Infokus. Dari Infokus itu kan kita mencari di di internet, mencari materi dan kita menggunakan Infokus dengan secara menarik. Kemudian berfokus pada menyelesaikan materi. Kalau sekarang berfokus pada makna belajar. Dan kurang memperhatikan kebutuhan murid. Kalau sekarang berpihak kepada murid. Jadi kita seorang guru ini harus berpihak kepada murid. Nah, di sini ada game cobalah. Saya mau minta dua guru ke depan. Coba siapa yang bersedia? Coba Wara bersedia? Ayo diakui. Nah, di sini coba buka ini. Nanti kalian berdua itu menggepal tangan. Nah, nanti ibaratkan tangan kalian ini adalah yang paling berharga yang kalian miliki dan tidak mau kalian lepaskan. Tapi yang satunya lihat Ibu siapa? Ibu Alma. Nah, Ibu Alma ini mencoba membuka gempalan tangan yang dari Bu Ara ini. Nah, Bu Ara gimana? Apa dipertahankan atau dibuka? Oke, silakan coba. Berusaha membuka, tapi gimana? Duit dulu lo baca. Oke, sudah. Nah, Bu
pendirian yang kuat ya, tidak bisa dilepaskan ya, tidak bisa ini. Jadi kontrol diri kita sendiri itu kita sendiri yang kontrolnya, seperti itu. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apa kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada orang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Next. Makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Coba siapa yang mau ini? Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Peraturan, iya. Oke, untuk menjadi seorang murid, seorang harus paham dengan alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik kan dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada Dan Gonson di dalam bukunya, yaitu tentang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Berarti ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau motivasi eksternal. Nah, jadi motivasi eksternal itu contohnya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, imbalan atau penghargaan orang lain itu motivasi eksternal. Misalnya kita memberi hadiah pada anak, ya itu eksternal. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kita dari ketiga ini kira-kira kita menggunakan yang mana? Motivasi mana yang paling baik? Ya, 3 ya. Karena motivasi intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Motivasi perilaku manusia. Tujuan dari disiplin adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik. Jadi tidak mengharapkan imbalan. Murid itu tidak mengharapkan imbalan dari guru. Oke. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar tepat waktu, apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, pertama yaitu 1, tidak ingin ditegur kepala sekolah. Nah, aku kalian ini termasuk tidak guru? Tidak, ya. Kedua, ingin dipuji kepala sekolah karena selalu datang tepat waktu. Iya tidak? Ketiga, Anda yakin waktu itu berharga sehingga selalu menghargai waktu dengan datang tepat waktu. Yang mana? Keempat, kombinasi 2 atau seluruh alasan di atas. Nah, apabila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada peringatan atau teguran ketika guru terlambat, apakah Anda tetap akan datang tepat waktu untuk mengajari murid Anda? Iya. Nah, dari keempat ini, yang mana yang kalian pilih? 3. Ya, sepertinya sudah bagus semua ya para guru di negeri Bukau. Nah, apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Nah, yang pertama yaitu 1, hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, kira-kira kalian sudah melaksanakan hukuman belum? Tidak ya, saya harapkan tidak ya. Kemudian kedua, konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Misalnya, kita misalnya di dalam kelas tuh belajar ya. Jadi mereka tuh belum selesai mengerjakan. Nah, kalau yang belum selesai itu nanti disuruh ke depan untuk berdiri. Apa ini dikerjakan nggak kayak itu? Tidak ya, saya harap tidak ya. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi saya harap kita menggunakan tentang restitusi ini. Nanti ada lagi penjelasannya, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini ada beda-bedanya ya. Ada perbedaan itu tentang hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Nah, kalau hukuman, contohnya misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi atau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan ya. Kemudian kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan saksinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya memuatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Nah, di sini ada contoh-contoh ya, contoh hukuman, sanksi dan restitusi. Oke, silakan dilihat ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, di situ ada berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata kalau hukuman. Kalau saksinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kira-kira dari ketiga hukuman atau sanksi, konsekuensi atau restitusi, yang mana kalian pilih? Restitusi. Iya, restitusi. Karena restitusi ini perubahannya itu jangka panjang ya. Kita merubah anak itu jangka panjang. Kalau hukuman nanti dia selalu teringat ya dengan jelek. Kalau sanksi atau konsekuensi juga tidak baik juga ya. Jadi kita terapkan adalah restitusi. Next. Nah, disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, kalian pernah tidak membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Oke, nah tahap membuat keyakinan kelas ini, pertama satu, keyakinan kelas bersifat lebih rinci dan konkret daripada peraturan. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu apa yang positif, tak boleh ada kata jangan, tidak, jadi harus positif. Misalnya disiplin, jangan, tidak boleh terlambat, jangan, harus disiplin waktu, seperti itu ya. Kemudian keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga di kelas. Jadi kata-katanya itu harus singkat, padat dan jelas ya. Kemudian ada 5, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan, karena semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua anak-anak itu dilibatkan semua untuk kita menyepakati keyakinan kelas. Mereka mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Kemudian 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Nah, di sini bagaimana? Di sini ada tahapnya untuk membuat keyakinan kelas ya. Pertama, satu, orientasi pentingnya keyakinan kelas. Kedua, libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas ya. Kita harus melibatkan semua murid untuk membuat keyakinan kelas. Mereka harus berpendapat apa yang mereka utarakan. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Nah, yang kalimat
positif tadi. Jangan ada kata jangan. Tidak, nggak boleh. Jadi harus positif, disiplin. Nah, misalnya selalu membersihkan kelas kayak gitu ya. Kemudian 4, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan 5, tempel di tempat strategis agar mudah dilihat atau diingat. Jadi kita pakai kertas yang kecil-kecil itu ya, nanti kita tempel di karton jadi enak. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya ya. Ini ada anak-anak sedang membuat keyakinan kelas. Nah, pertama itu ada contohnya ya. Contohnya pertama ada disiplin. Nah, anak-anak itu banyak yang bilang disiplin kok ya. Kedua, saling menghormati. Nah, tidak. Jadi sesama mereka itu saling menghormati, tidak bertengkar. Ketiga, bertanggung jawab. Misalnya tugas ini harus diselesaikan tepat waktu seperti itu. Kemudian 4, jujur, sopan santun dan tertib. Nah, inilah contohnya gambar saya. Nah, contoh keyakinan kelas juga itu adalah sama ya, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai. Metode pendalaman keyakinan melalui tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, contohnya hormat, bekerja, rasa terima, dan dimiliki. Hormat tampak sepertinya misalnya datang tepat waktu. Nah, yang tidak tampaknya sering hadir terlambat. Apakah murid-murid kita seperti itu, Bu Guru? Semuanya? Ya ada sebagian, tidak munafik ya, pasti ada. Di sekolah-sekolah pasti ada ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Dia tidak? Oke, yang tidak tampaknya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang tidak tampaknya itu tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Ada tidak? Ada, pasti ada yang 1, 2 ya, tapi tidak semuanya ya. Kemudian ada bekerja yang tampaknya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampaknya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Oke, banyak nggak? Waras? Iya. Kemudian 2, menyerahkan tugas tepat waktu. Sudah tepat waktu semua belum menyerahkan tugasnya? Ya. Ada yang juga ya yang ini ya. Tidak tampaknya tugas tidak diberikan. Kemudian 3, memberikan hasil terbaik dan tidak tampaknya asal-asalan mengerjakan tugas. Pasti ada ya. Kemudian rasa diterima dan dimiliki itu tampaknya 1, melibatkan semua anggota kelompok. 2, mengucilkan salah satu teman kita. Sepertinya ada ya? Ada ya. Iya, masih ada ya. Kedua, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Ada enggak seperti itu? Ada enggak yang dilihat muridnya? Masih ada ya. Kemudian marah atau iri kepada atas keberhasilan teman-teman kita. Ada tidak? Kemudian yang terakhir itu menjenguk atau menanyakan kabar temannya kurang sehat atau sedang mendapatkan musibah. Ada enggak? Ya pastilah gitu ya, pastilah. Kemudian acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat atau mendapat musibah. Next, lanjut. Metode pendalaman keyakinan melalui tabel Y. Nah, tabel Y itu ada 3. Yang itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, terdengar. 1 orang berbicara. Yuk saya bantu. Yuk, kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, contohnya ini ya. Kemudian ada terima, tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, ini yang terdengar ya, contoh ya, melalui tabel Y ya, terdengar. Kemudian ada yang terlihat. Nah, terlihat misalnya itu contohnya 1, berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, jadi yang terlihat, karena kan memegang kita kan, apa misalnya anak itu meminjam barang kepada temannya kan terlihat kan ada barang kan. Nah, kemudian ya misalnya meminjam pensil, penghapus, ya pena. Kemudian ada mendengarkan dengan sesama dan senantiasa berbuat baik. Kemudian ada berbagi. Murid kita tuh ada juga ya senang
tidak memberi temannya, itu kan terlihat ada barangnya. Kemudian ada berperilaku. Nah, berperilaku itu tersenyum ramah seperti saya. Kemudian memberikan salam hormat atau berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau saling. Jadi anak itu mungkin kalau di lingkungan kita ini saya lihat sudah menerapkan semuanya. Ya, boleh. Kemudian memberi ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Next, nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ya. Pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebutuhan akan penguasaan. 4, kebutuhan akan kesenangan. Dan 5, kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapat kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada seorang murid, nah ini nih ya, ada seorang murid yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya. Kebutuhan, nah kalau misalnya tidak diterima teman-teman ini termasuk apa? Kurangnya kebutuhan apa? Apa? Ada? Apa? Kasih sayang. Iya, pintar semua ibu-ibu semuanya ya. Kebutuhan kasih sayang. Nah, dan rasa dan tidak diterima, tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman memisahkan dirinya dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangunkan kepercayaan dan pendekatan dengan anak ini. Jadi kita melakukan pendekatan persuasif kepada anak. Kita memanggil anak yang mengusulkannya tadi, kita panggil dan akhirnya nanti bisa baik lagi. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Pertama itu ada penghukum, menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya, kamu ini malas sekali, setiap hari terlambat terus. Ada tidak kita seorang guru melakukannya? Tidak ya. Kemudian awas ya, kalau kamu tidak patuh perintah saya. Nah, kata-kata ini kan sebagai penghukum. Nanti terekam di otaknya, tidak baik seperti itu ya. Kemudian selalu kamu ya membuat ulang, memang dasar bukan cari ribut kamu ini. Nah, kata-kata ini juga termasuk kalimat penghukum ya. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Nada yang diucapkan lemah lembut namun membuat murid merasa tidak nyaman dan merasa bersalah dengan kata-katanya. Misalnya, ini ada kata-katanya, contohnya pertama, apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu jika kamu begini terus? Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kedua, tolong nak, jangan begini. Kalau begini terus ibu yang akan dimarahi kepala sekolah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, kemudian ada teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menghukum murid, namun mengontrol murid secara persuasif. Misalnya, dengan kata, duh, telat lagi ya nak, kali ini kenapa? Ya sudah, lain kali kamu jangan lupa lagi ya alarmnya. Kedua, oke, kali ini nggak apa-apa, lain kali jangan lagi ya. Hal ini memang positif. Namun, murid tidak menemukan motivasi intrinsik, namun selalu bergantung pada gurunya. Jadi menganggap gurunya itu sebagai teman, itu tidak baik dipakai ya. Kemudian ada pemantau. Nah, posisi pemantau, nada suara datar dan tegas dan memberitahu konsekuensi perbuatannya. Misalnya, kamu tahu kan konsekuensi perbuatanmu? Sesuai kesepakatan kita, kamu jalani konsekuensinya. Kemudian peraturan sekolah kita apa ya? Nah, ini sebagai posisi guru sebagai pemantau yang seperti ini. Kemudian ada manajer. Nah, guru mempersilakan murid merefleksi perbuatannya dan mengajak mencari
mandiri. Misalnya, jika kamu tahu hal itu salah, bersediakah kamu memperbaikinya? Jadi kita tuh sebagai manajer, kita harus melakukan pendekatan kepada murid ya. Kemudian apa keyakinanmu mengenai muridmu di masa depan? Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ada perencanaannya untuk mereka itu berubah untuk kedepannya lagi. Nah, jadi kelima posisi kontrol ini kira-kira kalian termasuk yang mana? Yang mana? Manajer? Iya, sedikit banyak kita manajer ya. Oke, ada juga yang teman ya. Oke. Pemantau ya juga. Posisi fokus. Silakan dilihat ya videonya ya. Nanti ya Ibu Guru ya. Nanti ya, karena bermasalah sinyal saya buka videonya. Saya kalau sore nonton ini. Gimana? Selamat pagi Bu. Saya belum Pak. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum ya kan saya Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Oke, silakan dilihat ya Ibu ya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu Kalian itu lihat sudah kelas sendiri ya, 5. yang mana kalian termasuk Harusnya di- bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas.
Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, dari video tadi yang mana yang paling enak dilihat? Yang terakhir. Kenapa? Coba Haryati. Karena video terakhir itu menerapkan sistem restitusi. Iya. Ya, sistem restitusinya sebagai guru, sebagai manajer. Jadi menanyakan alasannya, memberikan konsekuensi pada peserta itu sendiri, bagaimana cara penyelesaiannya. Oh, sepertinya pintar sekali ya Bu Haryati ini. Tepuk tangan kan Bu Haryati. Iya. Jadi yang nomor 5 ya, itu sangat bagus sekali. Di situ ada restitusinya. Restitusi itu menyelesaikan masalah, berdiskusi langsung kepada anak, menanyakan dan apa yang harus diperbaikinya untuk kedepannya. Nah, Selamat pagi Bu. Jualan. yang ada video lagi ya, video lagi. Biar kalian tambah ngomong. Sini kamu. Nah, Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa Cok? sesuatu yang penting buat kamu. Nah ya bikin ibu susah ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. ada nggak Ibu harus video apa seperti ini? coba? Ada. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Saya Maaf ya, harus Bu. ada yang seperti ini ya. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Nah, tadi membuat rasa bersalah, sekarang posisi teman seperti ini contohnya ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi sebagai teman, itu contohnya. Kemudian posisi memantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, kalau ini adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari yang tadi yang mana? Terakhir, ya, karena terakhir itu sudah menerapkan restitusi. Jadi pendekatan kepada anak, kita tanyakan apa kendalanya, masalahnya, dan kita kasih solusi. Dan dia juga memperbaiki kesalahannya itu dengan tadi kan, dengan apa itu bangun tepat waktu dengan cara apa? Menyetel alarm. Nah itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang bermandiri dan bertanggung jawab. Yang tadi contoh tadi, ya. Jadi kita harus berdialog. Contohnya juga misalnya ada tuh yang anak misalnya saya sudah menerapkan terlambat sekolah ini datang ke sekolah. Nah, jadi dia terlambat datang ke sekolah itu saya panggil tapi saya panggil itu di ruang tersendiri, di ruang guru tersendiri. Jadi saya tanya apa masalahnya dan dia juga menceritakan masalahnya seperti itu dan bagaimana untuk kedepannya, memperbaikinya ke depannya. Oke. Sangat bagus ya ibu-ibu dilakukan segitiga restitusi ini. Dengan segitiga restitusi ini, yaitu pertama ada fasilitatif tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat dan kita sudah sepakati bersama-sama di dalam kelas. Nah, ini ada tentang penerapan segitiga restitusi, ya. Ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dan video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah
yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan. Silakan dilihat ya arti restitusi itu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Jadi segitiga restitusi ini untuk membentuk karakter peserta didik kita supaya lebih baik dan lebih baik ke depannya. Restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang ada dilakukan guru ya. Anak ini membuat kesalahan, ini dipanggil gurunya ke dalam ruangannya seperti itu. Jadi bukan murid sudah melakukan kesalahan langsung ditegur tiba-tiba, bukan. Jadi kita panggil apa temannya, kita duduk ke ruang kita, baru kita nasihati, kita berdiskusi seperti itu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Nah, ini adalah contoh manusia tindakan yang salah. Saya betah-betah dia depan teman-teman Nah, lain. dia bercerita Oh, apa? gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bijak ya. Jadi ada dia mungkin yang butuh saran itu kita menjawabnya secara bijak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, Ini dia merasa bersalah, tadi merasa bersalah. kamu yang minta PK di kelas. Nah, ini Sedangkan tentang kamu itu keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Ini dia keyakinan atau aku prinsip itu merasa kamu bersalah. itu sesuai dengan keyakinan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir. Jadi dia merasa bersalah dan apa yang harus diperbaikinya ke depannya seperti memperbaiki itu. masalah ini tidak? Sedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, sangat bagus ya segitiga restitusi ini diterapkan di lingkungan sekolah kita. Nanti kalau ada murid Bapak Ibu semuanya yang bermasalah, terapkan segitiga restitusi Bisa ini. kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru dari segitiga ini berperan sempurna. Nah, ini ya, Ini dapat mungkin kamu bisa mempelajari bahwa pada dasarnya apa yang kita sepakati mandiri.
Kemudian ada, nah ini refleksi ya, segitiga restitusi itu adalah yang terakhir dari pemaparan saya. Di sini ada refleksi. Saya mau menanyakan perasaan saya perasaan kalian setelah mengikuti atau destinasi pengimbasan ini adalah apa? Apa? Wow. Perasaan saya setelah mengikuti destinasi pengimbasan ini adalah saya merasa lebih paham dan tahu tahapan restitusi yang sebaik itu seperti apa. Kemudian setelah mengikuti materi destinasi pengimbasan pada hari ini, saya jadi lebih paham bahwa budaya positif berupa restitusi itu sangat penting kita terapkan untuk di jenjang sekolah dasar. Restitusi itu sendiri tidak hanya bisa diterapkan sama siswa, antar teman juga bisa, antar teman sejawat, antar guru, ataupun kita dengan yang lainnya di lingkungan kita itu juga bisa kita laksanakan, tidak hanya dengan siswa. Yang akan saya lakukan setelah ini adalah mungkin saya akan mencoba menerapkan restitusi yang lebih konsisten, terus tahapannya lebih benar, sehingga tidak ada lagi yang namanya tahapan yang jadi pemantau atau monitor atau jadi teman. Kita akan semuanya menjadi manajer. Terima kasih Bu Rizka. Oke, Kun, bagus sekali ya. Terima kasih juga buat Ibu Haryati. Sepertinya Ibu Haryati sudah merefleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Oke. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila saya ada salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari Ibu Rizka beserta calon guru penggerak dari SD Negeri 240 Palembang angkatan ke-10. Tepuk tangan yang meriah supaya Ibu Rizka. Semoga apa-apa yang dipaparkan oleh Ibu Rizka tadi dapat kita jadikan motivasi kita untuk kedepannya, untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi. Terakhir akan untuk menutup restitusi pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Misyadi. Mana orangnya? Saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami telah mendengarkan paparan dari salah satu keluarga besar kami, calon guru penggerak dari SD Negeri 240 Palembang yang telah menyampaikan paparannya untuk kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan tunjukkanlah kepada kami agar kami dapat berbuat apa-apa dan dapat melaksanakan apa-apa yang kami paparkan oleh Ibu Rizka di dalam kehidupan nyata nanti. Ya Allah yang Tuhan kami, pada Kamu kami bermohon dan memohon pertolongan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.